Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ini kita membahas mengenai anggaran biaya variabel. Sebelum masuk ke pengertian anggaran variabel, kita mengingat dulu flashback di mata kuliah sebelumnya. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, jadi mengarah ke anggaran variabel merupakan suatu perencanaan mengenai skedul biaya yang menunjukkan bagaimana tiap-tiap biaya akan berubah sehubungan dengan perubahan tingkat kegiatan untuk waktu yang akan datang dalam relevan range tertentu. Relevan range itu seperti apa? Nanti akan kita bahas. Prinsip dasar anggaran variabel adalah konsep variabilitas biaya atau cost variability, di mana biaya dapat dihubungkan dengan tingkat kegiatan. Sehingga dengan konsep tersebut, biaya dapat dikategorikan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Anggaran variabel, ciri-cirinya adalah meliputi 1. Anggaran biaya dapat berubah sesuai dengan tingkat output yang dihasilkan. 2. Digunakan untuk perencanaan dan pengawasan biaya yang dikeluarkan pada berbagai tingkat kegiatan. Juga digunakan sebagai alat pembandingan antara anggaran yang disediakan dengan hasil kegiatan yang betul-betul dicapai pada tingkat kegiatan yang bersangkutan. 3. Merupakan rumusan atau petunjuk. Bagaimana setiap elemen biaya akan berubah sehubungan dengan adanya perubahan volume atau output atau tingkat kegiatan perusahaan. Hal ini pada anggaran variabel terdapat suatu relevan range, yaitu merupakan suatu batas berlakunya anggaran variabel yang disusun, karena fixed cost jika jangka panjang bisa berubah. Kegunaan anggaran variabel. Secara umum, anggaran variabel digunakan sebagai alat pengawasan yang dinamis, sehingga dapat dengan mudah menghitung expense allowance, harusnya expense S ya, atau adjusted budget pada berbagai tingkat kegiatan. Expense allowance itu biaya yang diperbolehkan, ya, naik turunnya, sehingga ini berdampak ke adjusted budget atau penyesuaian anggaran. Jadi ini kalau naik bolehnya berapa sih? Kalau turun maksimal berapa? Itu anggarannya harusnya biasanya kisarannya 9.000 sampai 12.000 misalnya habisnya per barang seperti itu. Nah, ini anggaran variabel secara umum berguna untuk kegiatan tersebut. Sedangkan secara khusus, anggaran variabel berguna untuk dasar perhitungan anggaran pada suatu departemen, dasar perhitungan biaya yang ditargetkan apabila rencana kegiatan dalam departemen direvisi atau diperbaiki. Contoh, perkiraan bulan Januari dengan anggaran biaya tertentu dihasilkan output 9.000 unit. Ternyata menghasilkan 10.000 unit. Nah, ini perencanaannya 9.000 unit. Di fase pengawasan, biaya yang telah dianggarkan supaya menghasilkan output yang telah direncanakan. Sebagai pembanding, mula-mula perencanaannya 9.000 unit dengan kenyataan 10.000 unit. Dengan relevan range, berlakunya anggaran menghasilkan 9.000 sampai 12.000 unit. Nah, maka tabelnya ya. Di sini ada relevan range 9.000 sampai 12.000. Nah, ini judulnya anggaran variabel ya. Biayanya meliputi biaya bahan mentah langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya gaji karyawan, biaya overhead meliputi biaya bahan pembantu dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Jenis biaya. Nah, jenis biaya ini VC bukan video call tapi variable cost. Karena variable cost masuknya ke dalam biaya variabel. Nah, artinya dia 10.000. 10.000 ini per unit. Jadi kalau ada kenaikan ya ikut naik.
Kemudian biaya tenaga kerja langsung juga variable cost masuk ke kolom ini. Biaya variabel. Gaji karyawan jenis biayanya adalah fixed cost, maka dia masuknya biaya tetap per bulan. Biaya tetap per bulan 6 juta. Biaya bahan pembantu masuknya variable cost, maka dia masuk ke sini. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung dia SVC. SVC ini semi variable cost. Jadi dia ada perpaduan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya selama per bulan 4 juta. Nah, ini ada tambahan biaya variabel per unitnya 2.000. Sehingga biaya tetap per bulannya di sini 10 juta, biaya variabelnya adalah totalnya 21.000. Dari tabel di atas menunjukkan 1. Batas berlakunya anggaran antara 9.000 sampai dengan 12.000 unit setiap bulan. Yang kedua, misal output yang dihasilkan adalah 10.000 unit pada bulan Januari 2022, maka biayanya adalah 10 juta. 10 juta ini berasal dari mana? Berasal dari biaya tetap. Ya, biaya tetapnya tetap 10 juta karena acuannya adalah tetap. 10 juta ditambah unit yang dihasilkan tadi berapa? Output yang dihasilkan 10.000. Nah, 10.000 kalikan 21.000 berasal dari mana? Berasal dari biaya variabel karena biaya variabel ini dikalikan per unit. Nah, biaya variabelnya 21.000. Tadi kalikan 10.000 unit. Sehingga totalnya adalah 220 juta. 220 juta tersebut terdiri dari, bisa dikalikan masing-masingnya, berarti bahan mentah langsung, biaya variabelnya, biaya variabelnya 10.000, ya tinggal dirinci seperti ini. Biaya bahan mentah langsung 10.000 ini unitnya, dikalikan dengan 10.000 biayanya per unit, ketemunya 100 juta. Tenaga kerja langsung 10.000 unit kalikan 8.000 rupiah, ketemu 80 juta. Biaya gaji karyawan ini kan tetap, maka tidak ada perkalian unit yang dikeluarkan. Ya, tetap 6 juta. Biaya bahan penolong ini dia sifatnya variabel, jadi dikalikan dengan unitnya, ketemunya 10 juta. Biaya tenaga kerja tidak langsung tadi terdiri dari dua jenis biaya, yaitu biaya semi variabel, ya, biaya tetap dan variabel. Tetapnya 4 juta, variabelnya 2.000 per unit, unitnya 10.000, tinggal dikalikan, totalnya 24 juta, sehingga ketemunya sama. Nah, ini merupakan rincian dari ini tadi. Berikutnya adalah fixed cost. Nah, lawannya dari variable cost ada fixed cost atau biaya tetap. Cirinya adalah 1. Biaya-biaya yang dalam jangka pendek ini tidak berubah. Dalam konsep anggaran variabel, biaya-biaya ini bersifat konstan dalam suatu relevan range tertentu. Jadi tetap, misalnya kalau per bulan 6 juta, ya naik turunnya produksi itu tidak mempengaruhi, ya tetap 6 juta. Yang kedua, fixed cost digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama fixed cost tidak ditetapkan oleh keputusan manajemen, seperti biaya penyusutan aktiva tetap, pajak, dan asuransi. Ini mau direncanakan jangka panjang bisa, tapi kalau misalnya setiap bulan ini kan tidak perlu dirapatkan. Oh, ini penyusutannya bulan ini sekian, tidak. Tapi mungkin penyusunan metodenya jangka panjang. Oke, ini penyusutan kita pakai metode garis lurus, metode saldo menurun, ini dirapatkan sekali, ya. Tapi untuk selanjutnya tidak harus membahas biaya itu setiap bulan, setiap periode. Beda kalau yang kedua, fixed cost ditetapkan oleh keputusan manajemen seperti gaji, biaya advertensi, biaya penelitian pasar. Ini biasanya ada sebelum penentuan anggaran. Nah, ini ada keputusan dari manajemen. Jadi ini lebih sering, ya.
Karena gaji itu kan ada kenaikan berkala, atau misalnya ada insentif lembur dan lain sebagainya, biaya iklan, biaya riset itu juga perlu diputuskan. Berikutnya, ciri fixed cost ini dapat dikontrol, ya. Kemudian timbul karena adanya kapasitas tertentu. C, tetap pada relevant range tertentu. D, diperhitungkan pada waktu tertentu. E, konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Maksudnya ketika di angka produksi 9.000 itu biayanya 6 juta. Ketika produksi 10.000 juga 6 juta. Ketika produksi 11.000 gajinya tetap 6 juta. Ketika produksi 12.000 gajinya juga tetap 6 juta. Nah, itu kan namanya konstan dalam total. Tapi kalau dibagi dengan misalnya tadi 6 juta dibagi 9.000 dengan 6 juta dibagi dengan 12.000, kan hasilnya beda. Kalau di rata-rata, ya berubah dalam rata-rata. Ini contohnya dari gambar fixed cost. Mungkin di perkuliahan sebelumnya, mungkin di matematika ekonomi atau teori ekonomi mikro. Nah, itu mungkin sudah ada seperti ini ya. Gambar fixed cost itu selalu lurus. Kenapa lurus? Karena dia ini produksi 200, ya tetap 4.500. Produksi 800 dia tetap di angka 4.500. Nah, sampai 1.400 pun dia tetap. Ini fixed cost yang memang lurus, tapi kelihatannya kalau dipraktekkan ini konstantan kaku banget ya. Ini biasanya tak lazim digunakan dalam praktek, misalnya gaji ya. Gaji ketika produksi 9.000 tetap segitu, tapi ketika naik konstan itu apa yang enggak ada biaya lembur dan lain sebagainya, kan seperti itu. Berikutnya, gambar fixed cost yang benar-benar konstan pada batas tertentu. Nah, biasanya misalnya di sini di rentang 200 sampai 400 fixed cost-nya sekian. Naik produksi lagi ada biaya tambahan lagi. Naik lagi ada biaya tambahan lagi. Nah, jadi ini lazim karena meningkatnya tingkat produksi mestinya kan meningkat tenaganya, meningkat bahannya dan lain sebagainya. Jadi ini meskipun definisinya adalah biaya tetap, tapi tetap pada kisaran tertentu. Ketika terjadi kenaikan yang signifikan, itu biasanya ada kenaikan. Masuk biaya peralatan misalnya, penyusutan peralatan tetap ya, tapi kalau misalnya produksinya naik signifikan, berarti kan nambah mesinnya, peralatannya. Karena nambah peralatannya, biaya penyusutan juga ikut naik pada tingkat tertentu. Jadi ini bisa diterima logikanya seperti itu. Berikutnya variable cost ya. Tadi sudah dibahas sedikit ya. Biaya yang berubah secara total sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan atau bagian tertentu. Jika output 0, maka variable cost 0. Maksudnya gini, kalau tidak ada produksi, maka tidak ada biaya bahan baku, ya kan? Wong ra ana produksi kok ada biaya bahan baku, berarti kan variable cost-nya 0, nggak ada tenaga kerja. Pemborong tidak akan bekerja kalau nggak ada yang diborong. Logikanya seperti itu ya. Yang kedua, ciri-ciri variable cost. Ini tergantung pada kebijakan manajemen karena melihat naik turunnya tingkat produksi. Dan tingkat produksi yang menentukan adalah dari kebijakan manajemen perusahaan. Yang kedua, atau B, dapat berubah dengan rasio yang sama dengan rasio perubahan tingkat kegiatan karena tadi sebanding berubahnya. C, berhubungan dengan relevan range tertentu. D, perhitungannya didasarkan pada tiap variabel dan dapat dijumlahkan untuk tiap kegiatan untuk dirata-ratakan. E, berubah dalam total dan konstan dalam rata-rata. Ini kebalikannya dari fixed cost tadi. Berubah dalam total misalnya dengan anggaran biaya bahan baku Rp1.000 per unit. Rp1.000 per unit berarti kalau produksinya 800, maka
biaya variabelnya berapa? 800.000. Kalau produksinya 10.000, ya berarti tinggal mengalihkan 1.000 kali 1.000, 1 juta. Kalau naik 1.200, ya berarti menjadi 1.200.000. Artinya dia berubah dalam total. Tapi kalau dibagi antara 800.000 dibagi 800 unit dengan 10.000 dibagi dengan 1 juta dibagi dengan 1.000 unit, ketemunya kan sama, rata-ratanya tetap 1.000. Itu maksudnya seperti itu, berubah dalam total dan konstan dalam rata-rata. Ini gambarnya ya. Kalau biaya variabel itu kan logikanya selalu berubah, selalu naik ya. Ini dengan produksi jumlahnya sekian, outputnya 1, nilainya sekian. Outputnya 2, naik lagi. Outputnya 4, naik lagi. Nah, itu variabel yang murni ya, ini contoh dari model variabel cost yang pertama. Nah, ini ada yang bedanya apa sama ini tadi ya. Yang ini variabel cost yang secara murni bervariasi dari kapasitas 0 penuh ya. Kalau yang ini variabel cost yang secara murni tadi skala kecil, ini skala besar ya. Jadi kalau ini naiknya kan agak landai, tapi kalau ini cenderung cepat naiknya. Kalau ini naiknya nggak terlalu tapi mungkin ini skalanya ya berbeda, skalanya kecil, skalanya besar. Nah, kalau ini berubahnya sesuai dengan relevan range-nya. Nah, jadi ini berubahnya sesuai relevan range-nya. Di kisaran 0 sampai 200 sekian naiknya. Kemudian 200 sampai 600 naiknya sekian. Jadi ini naiknya bertahap. Kemudian berikutnya adalah semi variable cost atau SVC. Ya. Cirinya yang pertama, biaya-biaya yang berubah tetapi perubahannya tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan atau outputnya yang mempunyai unsur fixed cost dan variable cost. 2. Fixed cost digambarkan dengan garis lurus horizontal dan variable cost digambarkan garis miring. Apabila variable cost berubah mengikuti perubahan setiap output. 3. Fixed cost digambarkan dengan garis lurus horizontal dan variable cost garis patah-patah apabila variable cost mengikuti perubahan output yang relevan range tertentu atau tipe biaya bertingkat. Yang keempat, fixed cost digambarkan dengan garis lurus horizontal dan variable cost garis lengkung yang cekung apabila variable cost mengalami perubahan peningkatan yang semakin membesar pada perubahan output. 5. Fixed cost digambarkan dengan garis lurus horizontal dan variable cost garis lengkung yang cembung apabila variable cost mengalami perubahan peningkatan yang semakin mengecil pada perubahan output. Nah, ini penjelasannya, ini gambarnya. Ya. Ini gambar dari poin yang mana? Maaf. Ya. Di slide ini semi variable cost digambarkan fixed cost garis lurus dan variable cost garis miring. Ya. Maaf ya. Fixed cost ini garis lurus, ini FC-nya, ini variable cost-nya. Ya. Penjelasan dari ini tadi, penjelasan dalam bentuk gambar ya. Poin 2. Fixed cost digambarkan dengan garis lurus horizontal dan variable cost digambarkan pada garis miring. Apabila variable cost ini berubah mengikuti perubahan setiap outputnya. Jadi kalau naik, ini ikut naik. Nah, ini variable cost-nya tetap. Kemudian penjelasan untuk yang poin 3. Poin 3, gambarnya mana? Nah, ini.
Jadi ini fixed cost-nya, maaf ini harusnya variable cost-nya yang sini. Ini fixed cost-nya yang garis lurus, variable cost-nya yang patah-patah ini. Jadi dia naiknya variable cost rentang 200 sampai 400 dia naik sekian. 400 sampai 600 sekian. Nah, jadi gambarkan patah-patah. Naiknya berubah sesuai dengan relevant range. Kemudian penjelasan penggambaran dari poin yang keempat. Ya, jadi ini fixed cost-nya garis lurus, variable cost-nya digambarkan dengan garis lengkung. Ya, garis lengkung yang cekung. Artinya bagaimana? Dia si variable cost ini mengalami perubahan peningkatan yang semakin membesar pada perubahan output. Jadi harusnya naiknya kan ketika di poin 200 ini naiknya sekian, 400 naiknya sekian, harusnya di poin 600 naiknya sekian, 800 sekian, 1000 harusnya sekian, tapi ini naiknya di atas perkiraan, ya, naiknya sangat-sangat tinggi di atas perkiraan. Ini juga semakin melebar, jadi penyimpangannya sangat tinggi, bukan penyimpangan, kenaikannya ya, kenaikannya harusnya normalnya sekian, tapi ini sangat liar ke atas, nah kan gitu. Nah ini sebaliknya, ini fixed cost-nya garis lurus, variable cost-nya harusnya kan gini, normalnya gini, tapi dia ternyata pernah naik sampai di titik tertinggi, turun, dan ini semakin turun. Nah gitu. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel. Yang pertama, penentuan suatu kegiatan. Tingkat kegiatan dalam suatu perusahaan harus dinyatakan dalam satuan kegiatan atau activity base. Misalnya, jam mesin langsung atau direct machine hours, jam kerja langsung, direct labor hours, jam reparasi langsung, direct repair hours, atau kilowatt per jam, kilowatt per hours. Yang kedua, penentuan relevant range. Relevant range adalah interval harusnya interval yang dinyatakan dengan tingkat output tertentu di mana anggaran variabel yang bersangkutan masih dapat dipakai. Relevant range perlu ditentukan karena biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat berubah pada tingkat output tertentu. Yang menentukan siapa? Perusahaan. Lihatnya dari mana? Kemampuan atau kapasitas penuh dari perusahaan. Misalnya kalau ini saya punya tenaga kerja sekian, punya keuangan sekian, lihatnya banyak sisi. Dari sisi keuangannya, tenaga kerjanya, bahan yang dimiliki, sumber dayanya, itu bisa dilihat. Berarti mampunya saya itu kisarannya perusahaan ini menghasilkan berapa, gitu. Yang menentukan adalah perusahaan. Metode perhitungan variabilitas biaya ada metode berdasarkan perkiraan langsung, metode titik-titik tertinggi dan terendah, dan metode korelasi. Metode berdasarkan perkiraan langsung ini kita bahas dua saja, metode berdasarkan perkiraan langsung dan titik tertinggi, titik terendah. Metode berdasarkan perkiraan langsung menitik beratkan pada analisis dan observasi langsung proses produksi dan juga analisa data historis. Ini layak digunakan jika suatu bagian baru saja didirikan sehingga data historis biaya di bagian tidak tersedia. Yang kedua, mulai dipakainya mesin baru sehingga perusahaan bekerja dengan kapasitas mesin baru. 3. Terjadi perubahan pada metode produksi. 4. Terjadi perubahan kebijakan manajemen yang mungkin dapat mempengaruhi pola produksi. Jadi, metode berdasarkan perkiraan langsung ini tidak ada data historisnya. Jadi, meski pokoknya kira-kira nih semene. Kira-kira ini berarti kapasitas kerjane 8.000 sampai 10.000. Nah, tapi tidak memperhatikan data sebelumnya karena tidak ada datanya.
Tidak ada data historisnya. Yang kedua, metode titik tertinggi dan terendah. Nah, ini sudah dipelajari di akuntansi manajemen, ada titik tertinggi, titik terendah. Coba diingat lagi, kita buka lagi ya. Komponen fixed cost dan variable cost dihitung dengan melakukan interpolasi. Ada 2 kutub, interpolasi, kutub tinggi dan rendah. Contoh, biaya tenaga kerja tidak langsung bersifat semi variable cost dengan fixed cost. Fixed cost sebesar 4 juta per bulan dan variable cost-nya 2.000 per unit. Output dengan relevance range 9.000 sampai 12.000 unit. Misal pada biaya tenaga kerja tidak langsung tertinggi adalah 28 juta dan terendah adalah 22 juta. Jadi ini fixed cost-nya, ini variable cost-nya. Relevant range-nya ini. Nah, maksudnya gini, biaya tenaga kerja tidak langsungnya ini kan yang semi variable cost. Bisa nyampe tertinggi, ini 28 juta. Dan pernah di terendah ini 22 juta. Gitu. Maka variable cost per unit dapat dihitung. Pada titik tertinggi, biaya yang dianggarkan tadi 28 juta, terendah 22 juta. Sedangkan tingkat kegiatannya, titik tertinggi 12.000 dan titik terendahnya 9.000. Kita selisihkan. Ini selisihnya 6 juta, ini selisihnya 3.000. Maka variable cost per unit ditentukan membagi selisihnya. 6 juta dibagi 3.000 ketemu 2.000 rupiah per unit. Sama kan dengan tadi ketemunya. Kemudian fixed cost per bulan. Tapi ini tadi kan variable cost-nya sih variable cost aslinya. Nah, ini variable cost hasil temuannya. Kemudian fixed cost-nya per bulan. Titik tertinggi, titik terendah. Posisinya beda. Biaya totalnya pada titik tertinggi 28 juta, titik terendah 22 juta. Unsur variable cost-nya sekarang. Kok ada 24 juta diperoleh dari mana? Diperoleh dari 12.000 tadi kan output tertinggi. 12.000 dikalikan dengan biaya variabelnya tadi berapa? 2.000. Ya, ketemunya 24 juta dan yang 18 juta diperoleh dari titik terendah produksi tadi 9.000 dikalikan dengan biaya variabel per unitnya 2.000 ketemu 18 juta. Oke. Maaf. Jadi kita selisihkan fixed cost per bulannya. Titik tertinggi 4 juta, titik terendahnya pun juga 4 juta. Jadi sama, tetap. Karena fixed cost itu biaya tetap. Mau tinggi, rendah, tetap sama. Dari perhitungan ini, ya, berarti fixed cost-nya 4 juta, variable cost-nya 2.000 per unit. Oke, kita buat anggaran variabelnya. Ya, yang bentuk formula dulu. Relevant range-nya 9.000 sampai 12.000. Fixed cost-nya terdiri dari bahan mentah langsung, tenaga kerja langsung, gaji karyawan, bahan pembantu, biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya, kita kategorikan sesuai ini tadi. Sekarang biaya variabelnya. Ya, ini tadi 10.000. Ini 8.000, 6 juta. Ini dari contoh soal tadi yang sebelumnya ya. Nah. Oke. Ini adalah contoh bentuk anggaran yang bentuk formula. Ya. Mohon maaf, ini soal ini tidak terhubung dengan ini tadi. Ya, ini sudah selesai, sudah ketemu bahwa variable cost-nya adalah 2.000 dan ini fixed cost-nya 4 juta per bulan. Jadi ini berbeda lagi. Ini bentuk anggaran variabel dengan soal yang berbeda ya. Biaya tetap per bulannya 10 juta, biaya variabelnya 21.000 per unit. Nah, oke. Kalau ini
bentuk tabel, anggaran yang bentuk tabel ini lebih lengkap. Jadi biayanya dirinci, kemudian relevan range-nya juga dirinci, mulai dari 9.000, 10.000, 11.000 sampai 12.000. Ini tinggal ngalikan angkanya dari mana? Dari anggaran ini ya tadi. Yang ini tadi biaya tetap biaya variabelnya tinggal dikalikan dengan masing-masingnya. Kalikan 9.000, 10.000, 11.000, 12.000. Oke, itu yang bentuk tabel ya. Nah, ini grafiknya bisa digambarkan.